Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya akhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Pada pertemuan kali ini kita masuk dalam pelajaran shorof, yang mana minggu kemarin kita membahas tentang masdar, kemudian isim fa'il, dan juga isim maf'ul. Apa itu masdar? Ya, banyak di antara antunna yang masih menanyakan, ya, masdar itu apa, Ustaz? Ya, masdar itu artinya adalah isim, ya, sebuah isim, ya, bukan fiil, ya, bukan kata kerja, tapi dia isim, ya, yang menunjukkan suatu perbuatan tersebut, atau berapa kali dia melakukan perbuatan tersebut. Contohnya misalnya adalah kita ambil fiil doroba atau fataha. Isi masdarnya apa? Doroba, dorban. Fataha itu fathan. Nah, di sini arti dorban dan arti fathan itu apa artinya? Pukulan. Ini apa artinya? Bukaan, buka, menunjukkan kata perbuatan tersebut. Buka, ini pukul. Kalau misalnya kita gunakan di jumlah mufidah bagaimana? Lihat di jumlah mufidah yang ini, daraba Muhammadun al-kalba dorban. Nah, di sini adalah masdarnya. Apa artinya? Muhammad memukul anjing itu, dorban, pukulan, atau satu pukulan. Nah, itulah kegunaan masdar, kan? Bagaimana tasrifnya masdar kemarin? Dorban, dorbaini, dorbatin, dorban, dorbaini, dorbatin, atau wazannya fa'lan, fa'laini, fa'latin. Satu kali pukul, dua kali pukul, dan ini tiga kali pukul. Atau dorbani, dorbani, fa'lan, fa'laini, atau fa'lani, dua-duanya boleh. Nah, berarti di sini dorban satu kali pukulan. Kalau misalnya dia mau bilang dua kali pukulan, dia bakal bilang sini doroba Muhammad al-kalba dorbani, dua kali pukulan. Kalau misalnya tiga kali pukulan atau lebih, maka dia bisa bilang seperti ini, ya, doroba Muhammadun al-kalba salasa dorobatin, atau asyroh dorobatin, 10 kali pukulan. Nah, itu penggunaan isim masdar. Dan aslinya akhwati fillah azanillahu wa iyyakunna jami'an, masdar ini artinya banyak, ya, bukan hanya menunjukkan bilangan, ya. Ada juga yang menunjukkan jenis perbuatan tersebut. Misalnya Muhammad duduk seperti duduknya singa. Nah, ini kan masdar. Jalasa Muhammadun jilsatal. Nah, coba lihat di sini jenis masdar yang di sini. Jalasa Muhammadun jilsatal asadi. Muhammad duduk seperti duduknya singa. Nah, di sini juga masdar. Jilsatun itu masdar. Tapi ini masdar nanti kita akan pelajari kalau kita sudah menguasai semua tasrif. Yang harus kita pahami adalah isim masdarnya itu, ya, dan antumnya hafalkan isim masdar yang sudah kita pelajari. Kemudian ismul fa'il, ya.
Ismul fa'il itu apa artinya? Ismul fa'il itu yang menunjukkan pelaku, pelaku yang duduk, yang berdiri, yang menulis, yang menolong, yang tidur, ya, itu isim fa'il. Wazannya apa? Wazannya itu al-fa'il, fa'ilun, fa'ilun. Nah, itu wazannya. Baik. Kalau misalnya ini wazannya, berarti kalau misalnya kita mau mengubah, misalnya kita pakai nasoro, ya, nasoro, kita mau ubah nasoro menjadi fa'il. Maka nasoro di sini wazan aslinya adalah fa'ala, ya kan? Wazan aslinya adalah fa'ala. Kemudian kita ubah menjadi fa'ilun, ya. Maka kita cocokkan wazannya. Fa fi'ilnya apa? Ain fi'ilnya apa? Lam fi'ilnya apa? Kita cocokkan sini. Nah, maka akan menjadi nasirun. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya antum sudah hafal, maka lebih mudah lagi. Maka di sini artinya apa? Orang yang menolong. Nasirun, nasara yansuru artinya menolong. Ini fi'il madhi, ya, bentuk fi'il madhi. Kemudian kita ubah menjadi orang yang menolong. Kita ubah menjadi isim fa'il, artinya jadinya nasirun, yang artinya orang yang menolong. Seperti itu. Apa tasrifnya fa'ilun? Isim fa'il fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, ya, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Itu adalah tasrif isim fa'il. Nah, untuk fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, tiga ini khusus untuk muzakkar. Apa artinya muzakkar? Laki-laki. Fa'ilun mufrad, ya, fa'ilun untuk satu orang, mufrad. Fa'ilani musanna, dua orang. Fa'iluna jam'un, banyak, lebih dari tiga atau lebih. Nah, ini istilah-istilah yang harus antuna faham. Mufradun, musanna, jam'un. Mufradun satu, musanna dua, jam'un tiga atau lebih. Ini untuk muzakkar, ya, jangan lupa. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, itu untuk muzakkar. Maka fa'ilun di sini, ya, bisa pakai huwa fa'ilun, anta fa'ilun, ana fa'ilun. Karena huwa, anta sama ana itu kan semua menunjukkan satu orang, laki-laki, ya, mau yang gaib, mau yang diajak bicara, mau yang dibicarakan, mau yang mukhatab, yang diajak bicara, atau mau yang mutakalim, yang berbicara. Intinya satu orang laki-laki. Sama seperti fa'ilani, domir apa yang cocok? Huma, antuma, sama nahnu. Begitu juga fa'iluna, mana yang cocok domirnya? Domir yang jamak, yang banyak, yaitu hum, antum, sama nahnu. Itu untuk muzakkar. Kemudian yang bawahnya fa'ilatun, fa'ilatani, jangan lupa nih, kebanyakan antuna ketika surat ininya lupa tani. Fa'ilatani di sini yang menunjukkan muannas, ya, perempuan, ta di sini. Kemudian fa'ilatun, nah ini jamaknya, ya, jamak untuk muannas, isim fa'il, fa'ilatun. Sama, fa'ilatun satu orang mufrad, fa'ilatani dua orang musanna, fa'ilatun jamak. Nah, dhamir yang sesuai adalah untuk yang mufrad semua dhamir yang menunjukkan satu orang perempuan. Hiya, anti, ana, ya. Kemudian yang fa'ilatani itu untuk apa? Untuk yang dua, musanna. Ya, cocoknya untuk dhamir apa? Dhamir, ya, yang menunjukkan dua, huma, antuma, nahnu. Dan yang terakhir fa'ilatun, ya, pakainya hunna, antuna, dan nahnu. Nah, sebelumnya antuna harus menguasai domir yang ada di sorof. Ada sekitar 14 atau 12. Ada 14 domir yang antuna harus tahu, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah,
seperti ini adalah isim fa'il. Nah, kemudian ini adalah tugas antuna hari ini yang antuna harus selesaikan dan kirim, yaitu mengubah semua kata kerja fiil yang di atas, tasrifkan ke isim fa'il ghasala ya. Lanjutin ghasilun, ubah menjadi isim fa'il ghasilun, ghasilani, ghasiluna sampai akhirnya. Dan juga yang lain, ghasala, sa'ala, qatala, salima, mana'a dan doroba. Itu tugas yang pertama, tugas 1. Nah, kemudian kita masuk ke dalam isim maf'ul. Isim maf'ul artinya ya yang menunjukkan objeknya ya, dipukul, ditendang, diusir, dipanah, disiram, dimakan ya. Itu namanya maf'ul ya, yang maf'ul. Apa wazannya maf'ul? Apa wazan isim maf'ul? Ya maf'ul sendiri, maf'ulun. Nah, ini wazan maf'ul. Baik. Misalnya ada kalimat kataba, misalnya kataba ya. Kataba adalah fi'il diubah kataba menjadi maf'ulun, menjadi isim maf'ul. Maka kita cocokkan saja wazannya ya. Kataba kan wazannya dari fa'ala ya. Maka kita cocokkan fa'ilnya mana, ain fi'ilnya mana, dalam fi'ilnya mana, kita masukkan ke maf'ul, kita cocokkan dengan wazan maf'ul di sini. Nah, akan menjadi maktubun ya. Lihat fi'ilnya mana, fi'ilnya adalah ka, ain fi'ilnya ta, dan lam fi'ilnya adalah ba. Ya betul, lihat sini ya. Fi'ilnya ka, ain fi'ilnya ta, lam fi'ilnya adalah ba. Hanya ditambah mim dan waw. Kemudian kita harokatkan maf'ulun, dan ini menjadi maktubun. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang tasrifnya, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Itu semua bagaimana kita cara mengubahnya, kita cocokkan wazannya, wazan aslinya kita cocokkan. Nah, ini adalah tasrif isim maf'ul, sama ya persis dengan isim fa'il. Ada 6, maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. 3 ini untuk muzakkar, yang mana maf'ulun untuk mufrad 1 orang, maf'ulani untuk musanna 2 orang, maf'uluna untuk jamak 3 orang ya. Maf'ulun 1 orang objek ya, dan 2 orang objek, dan 3 orang lebih objek. Kemudian yang untuk muannats, maf'ulatun ada taknya, maf'ulatani ada tak dan alif dan nun, dan terakhir maf'ulatun untuk yang jamak, maf'ulatun untuk yang 1 orang perempuan, maf'ulatani 2 orang perempuan, maf'ulatun dan untuk jamak. Dhamirnya sama ya, seperti yang isim fa'il tadi kegunaan atau kecocokan dengan dhamirnya ya, seperti itu. Kemudian akhwati fillah, coba lihat contoh yang ini. Al-babu maftuhun, ar-ruzu ma'kulun. Nah, lihat di sini al-babu maftuhun. Nah, maftuhun di sini adalah isim maf'ul ya. Isim maf'ul dari kalimat fataha yaftahu, isim maf'ulnya maftuhun. Nah, buka ya, fatahatnya buka. Nah, maftuhun di sini artinya apa? Dibuka. Atau kalau kita terjemahkan al-babu maftuhun, pintu yang terbuka. Nah, itu ya kegunaan isim maf'ul seperti itu. Atau yang kedua, ar-ruzu ma'kulun ya, nasi yang ma'kul. Ma'kul dari kata apa? Dari kata kerja, dari fi'il akala ya kulu, makan. Maka isim maf'ulnya adalah ma'kul, yang dimakan. Maka artinya nasi yang dimakan atau yang termakan. Nah, seperti itu isim maf'ul. Nah, kemudian akhwati fillah, tugasnya adalah antuna arahannya buatlah 7 kalimat seperti yang tadi disebutkan, seperti ini ya. Al-babu maftuhun, ar-ruzu ma'kulun, atau al-madrasatu mamnu'un, dan lain-lain ya. Terserah ya, terserah.
Ingat, dengan melihat domirnya ya. Ini kan domirnya huwa kan. Al-babu kan ini kan muzakkar nih, tidak ada tanda muannasnya. Maka dia pakai apa? Dia pakai domir huwa. Maka domir huwa untuk isim maf'ul pakai apa? Maftuhun. Nah, kalau misalnya madrasatun misalnya. Antuna mau apa? Buat contoh pakai kata yang muannas madrasatun. Maka isim maf'ulnya juga harus muannas satu ya. Pakai domir hiya. Maka misalnya al-madrasatu misalnya al-madrasatu yang dilarang, al-madrasatu mamnu'atun ya. Mamnu'atun pakai tak marbutah, atau al-madrasatu yang mudah ya, maftuhatun misalnya. Sekolah yang udah dibuka, maftuhatun. Nah, lihat sini perbedaannya, dia pakai tak marbutah karena apa? Dia muannats, ikut yang di sebelumnya ya. Kalau muzakkar pakai yang huwa, kalau muannats pakai yang hiya. Nah, itu tugas yang kedua. Barakallahu fikunna.